Berita utama sepak bola hari ini. Timnas U22 Indonesia gagal di SEA Games 2025. Erick Thohir minta pendanaan di stop. Kronologi Joe Pelupesi sebut era Kluivert jadi momen pahit Timnas Indonesia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Timnas U22 Indonesia gagal di SEA Games 2025. Erick Thohir minta pendanaan di stop. Kegagalan Timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2025 menjadi perhatian serius pemerintah dan pemangku kebijakan olahraga nasional setelah hasil yang diraih skuad Garuda Muda dinilai jauh dari target yang telah ditetapkan sebelum kompetisi berlangsung. Situasi ini memicu langkah evaluasi menyeluruh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menegaskan bahwa tidak ada satupun cabang olahraga yang kebal dari penilaian, termasuk sepak bola yang selama ini mendapat sorotan dan dukungan terbesar dari publik. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Surono, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan proses pemetaan capaian seluruh cabang olahraga yang mengikuti SEA Games 2025. Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan target medali yang telah disepakati sebelumnya, sehingga evaluasi yang dilakukan bersifat objektif dan terukur. Hasil pemetaan itu menunjukkan adanya cabang olahraga yang mampu memenuhi target, beberapa cabang yang melampaui target, serta sejumlah cabang yang gagal mencapai sasaran yang telah ditentukan. Surono menjelaskan bahwa cabang olahraga yang mampu melampaui target akan mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pemerintah, baik dalam bentuk penguatan program maupun dukungan lanjutan. Sebaliknya, cabang olahraga yang gagal memenuhi target dipastikan akan menjalani evaluasi mendalam yang dapat berujung pada penerapan sanksi. Evaluasi tersebut tidak diarahkan pada cabang tertentu, melainkan dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem pembinaan olahraga nasional. Dalam konteks tersebut, Timnas U22 Indonesia dipastikan masuk dalam daftar cabang yang terdampak evaluasi, mengingat status mereka sebagai juara bertahan yang justru tampil mengecewakan di SEA Games kali ini. Tim asuhan Indras Jafri gagal menunjukkan performa dominan sejak fase awal kompetisi. Kekalahan dari Filipina menjadi pukulan besar, sementara penampilan tidak meyakinkan saat menghadapi Myanmar semakin mempersempit peluang lolos ke babak semifinal. Meskipun mampu meraih kemenangan di laga terakhir, hasil tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan langkah Indonesia ke fase gugur. Kegagalan ini dinilai sangat kontras dengan ekspektasi publik, mengingat sepak bola merupakan cabang olahraga yang mendapat investasi besar, persiapan panjang, serta dukungan penuh dari federasi dan pemerintah. Hasil buruk di tingkat Asia Tenggara dianggap sebagai sinyal adanya masalah serius dalam proses pembinaan, perencanaan, dan eksekusi program Timnas kelompok usia. Isu potensi sanksi terhadap Timnas U22 Indonesia tidak hanya menjadi perbincangan di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian media regional, termasuk di Vietnam. Sejumlah media Vietnam menyoroti kemungkinan adanya pemotongan, bahkan penghentian dana operasional bagi tim yang gagal memenuhi target. Media Vietnam menilai langkah evaluasi ini mencerminkan ketegasan pemerintah Indonesia dalam menata ulang sistem pendanaan olahraga berbasis prestasi. Salah satu media Vietnam, Soha.vn, menuliskan bahwa meskipun belum ada dokumen resmi yang disahkan, pernyataan Surono mengindikasikan bahwa pemotongan atau penghentian pendanaan dapat menjadi salah satu bentuk sanksi bagi cabang olahraga yang gagal mencapai target. Media tersebut juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan arahan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menekankan pentingnya kemandirian cabang olahraga dalam membangun prestasi. Surono menegaskan bahwa arahan Menteri Pemuda dan Olahraga menempatkan prinsip penghargaan dan hukuman sebagai instrumen utama pembinaan prestasi. Cabang olahraga yang tidak mampu memenuhi target dinilai harus mulai membangun kemandirian, termasuk tidak selalu bergantung pada program pelatnas yang dibiayai negara. Pendekatan ini diharapkan dapat memacu profesionalisme dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan olahraga. Secara keseluruhan, Indonesia sebenarnya mencatat capaian yang cukup baik di SEA Games 2025 dengan perolehan 91 medali emas, 111 medali perak, dan 131 medali perunggu. Capaian tersebut bahkan melampaui target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun demikian, keberhasilan secara agregat tidak menutup fakta bahwa sejumlah cabang olahraga unggulan justru mengalami penurunan prestasi. Selain sepak bola, pencaksilat juga menjadi sorotan karena gagal mengulang dominasi seperti pada edisi sebelumnya. Tim pencaksilat Indonesia hanya mampu meraih 4 medali emas, jumlah yang jauh menurun dibandingkan 9 medali emas yang diraih pada SEA Games sebelumnya. Penurunan ini semakin menguatkan alasan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh demi menjaga konsistensi prestasi di masa depan.
Dengan hasil tersebut, evaluasi terhadap Timnas U22 Indonesia bukan hanya soal kegagalan di satu turnamen, tetapi menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menata ulang sistem pembinaan olahraga nasional. Kegagalan di SEA Games 2025 diharapkan menjadi momentum refleksi bagi seluruh pihak, mulai dari federasi, pelatih, pemain, hingga pengambil kebijakan, agar prestasi olahraga Indonesia ke depan tidak hanya bertumpu pada nama besar, tetapi benar-benar dibangun melalui perencanaan matang, pembinaan berkelanjutan, dan akuntabilitas yang jelas. Kronologi Joey Pelupesi sebut era Kluivert jadi momen pahit Timnas Indonesia. Kronologi perjalanan emosional Joey Pelupesi bersama Timnas Indonesia menjadi sorotan setelah sang gelandang mengungkapkan betapa pahitnya era kepelatihan Patrick Kluivert yang berujung pada kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah memilih untuk cukup lama menyimpan perasaannya, Joey akhirnya membuka cerita tentang rasa hancur, sedih, dan kecewa yang ia rasakan ketika mimpi terbesar bersama skuad Garuda harus berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Kegagalan Timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia menjadi pukulan emosional yang sangat dalam, bukan hanya bagi publik, tetapi juga bagi pemain yang baru memulai perjalanan internasionalnya bersama Merah Putih. Joey Pelupesi mengakui bahwa sebelum proses naturalisasi berjalan, ia sama sekali tidak pernah membayangkan akan membela Timnas Indonesia. Namun, takdir berubah drastis ketika kesempatan itu datang dan ia menjalani debut yang begitu emosional di hadapan puluhan ribu supporter. Pada laga perdananya bersama Indonesia, stadion dipenuhi sekitar 70.000 penonton yang memberikan atmosfer luar biasa. Momen tersebut menjadi salah satu pengalaman paling berkesan dalam hidupnya. Terlebih karena pertandingan itu disaksikan langsung oleh istri, kedua anaknya, dan sang ayah. Kehadiran keluarga, terutama ayahnya yang dikenal jarang bepergian jauh, membuat laga debut itu memiliki makna yang jauh lebih dalam dibanding pertandingan manapun yang pernah ia jalani sebelumnya. Pelupesi menggambarkan bahwa ia mengetahui dengan jelas posisi duduk keluarganya di tribun dan menyadari bahwa momen tersebut adalah peristiwa langka dan sangat personal. Ia merasakan emosi yang tidak biasa, sesuatu yang jarang ia alami sepanjang karier profesionalnya sebagai pesepak bola. Bagi Joey, kehadiran sang ayah yang menempuh perjalanan jauh dari kampung halamannya merupakan simbol dukungan dan pengorbanan yang tak ternilai. Hal itu membuat debutnya bersama Timnas Indonesia terasa sangat istimewa dan membekas secara emosional. Tahun 2025 menjadi titik balik penting dalam karier Joey Pelupesi. Di usia yang sudah matang sebagai pemain profesional, ia memulai petualangan baru di Belgia dengan bergabung bersama Lommel SK. Pada fase yang sama, ia juga resmi menjadi warga negara Indonesia dan membuka lembaran baru sebagai bagian dari Timnas Indonesia. Joey mengakui bahwa keputusan besar tersebut tidak lepas dari pengaruh Patrick Kluivert, sosok pelatih yang telah ia kenal sejak masa bermain di Jong FC Twente. Hubungan profesional yang sudah terjalin sebelumnya membuat proses adaptasi dan kepercayaan diri Joey semakin kuat saat menerima panggilan membela Indonesia. Setelah resmi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia di Roma pada bulan Maret, Joey Pelupesi langsung terbang menuju Sydney untuk memperkuat Timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. 5 hari berselang, ia mencatatkan debut resminya di Jakarta saat Indonesia menghadapi Bahrain. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan tipis Indonesia, sebuah awal manis yang sempat menumbuhkan optimisme besar. Sejak saat itu, mimpi untuk membawa Indonesia tampil di Piala Dunia terasa semakin nyata. Namun, perjalanan mimpi tersebut ternyata sangat singkat. Harapan Joey Pelupesi bersama Timnas Indonesia hanya bertahan selama 206 hari. Rentang waktu itu dimulai dari pertandingan pertama di Sydney hingga laga krusial yang berakhir dengan kekalahan tipis dari Irak di Arab Saudi pada bulan Oktober. Kekalahan tersebut menjadi penanda berakhirnya seluruh asa Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia. Bagi Joey, momen itu menjadi pengalaman paling pahit dalam karier internasionalnya karena semua pengorbanan, harapan, dan kerja keras harus berakhir tanpa hasil yang diimpikan. Di sisi lain, dinamika seputar Joey Pelupesi juga merambah ke level klub di dalam negeri. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, secara tegas menyampaikan bahwa dalam waktu dekat tidak ada rencana mendatangkan pemain naturalisasi baru ke dalam skuad Maung Bandung. Pernyataan ini sekaligus menepis rumor yang selama beberapa waktu terakhir mengaitkan nama Joey Pelupesi dan Maarten Paes dengan Persib. Kedua pemain Timnas Indonesia tersebut disebut-sebut masuk dalam radar klub seiring dengan berkembangnya wacana penambahan pemain naturalisasi dan diaspora di kompetisi Super League. Rumor tersebut semakin liar karena adanya tren sejumlah pemain diaspora yang memilih melanjutkan karir di kompetisi domestik Indonesia.
Nama-nama seperti Tom Haye dan Eliano Rangers telah lebih dulu merumput di Super League, sehingga memicu spekulasi bahwa Persib akan kembali mengikuti langkah serupa. Isu tersebut semakin menguat menjelang dibukanya bursa transfer paruh musim Super League pada bulan Januari 2026, meskipun manajemen Persib belum pernah memberikan pernyataan resmi terkait rencana perekrutan pemain naturalisasi. Bojan Hodak menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya rencana penambahan pemain baru, terlebih pemain naturalisasi, pada bursa transfer paruh musim ini. Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada komunikasi dengan pemain-pemain yang dirumorkan akan bergabung, termasuk Joe Pelupessy dan Marten Paes. Menurut Hodak, fokus utama Persib saat ini adalah memaksimalkan komposisi pemain yang sudah ada, bukan melakukan perubahan besar di tengah padatnya jadwal kompetisi. Pelatih asal Kroasia tersebut menilai bahwa stabilitas tim menjadi kunci utama, terutama karena Persib harus menjalani 2 kompetisi sekaligus, yakni Super League dan AFC Champions League 2 musim 2025 hingga 2026. Meski demikian, Hodak tidak sepenuhnya menutup kemungkinan adanya pergerakan pemain di bursa transfer, mengingat dinamika sepak bola profesional selalu penuh kejutan. Isu lain yang turut mencuat adalah kabar mengenai bek Persib, Federico Barba, yang disebut-sebut diminati sejumlah klub Italia. Namun, Bojan Hodak menegaskan bahwa kabar tersebut hanya sebatas rumor. Ia memastikan bahwa Barba masih terikat kontrak jangka panjang bersama Persib dan kemungkinan besar akan tetap bertahan. Menurut Hodak, rumor semacam itu adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola, terutama ketika bursa transfer mendekat. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, kisah Joe Pelupessy mencerminkan perjalanan emosional seorang pemain yang baru merasakan membela tim nasional, merasakan euforia besar, lalu harus menerima kenyataan pahit dalam waktu singkat. Di saat yang sama, pernyataan tegas dari Persib menunjukkan bahwa klub-klub besar di Indonesia kini lebih berhati-hati dalam menyikapi rumor dan lebih memprioritaskan stabilitas tim dibandingkan sensasi transfer semata. Kelanjutan cerita ini pun semakin mempertegas bahwa perjalanan Joe Pelupessy bersama timnas Indonesia bukan sekadar episode singkat dalam karirnya, melainkan pengalaman hidup yang membentuk sudut pandang baru tentang sepak bola, identitas, dan pengabdian. Setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia, Joe tidak hanya dihadapkan pada kekecewaan profesional, tetapi juga proses refleksi personal yang mendalam. Ia menyadari bahwa keputusan membela Indonesia membawa konsekuensi emosional yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar hasil pertandingan. Tekanan publik, ekspektasi supporter, serta beban sejarah yang melekat pada timnas Indonesia menjadi realitas yang harus ia terima sejak pertama kali mengenakan seragam merah putih. Dalam konteks ini, era Patrick Kluivert tidak hanya dipandang sebagai fase kepelatihan semata, melainkan sebagai periode penuh ujian yang menguras mental para pemain, termasuk dirinya. Joe Pelupessy memandang bahwa kegagalan tersebut tidak bisa dilihat secara hitam putih. Menurutnya, banyak proses positif yang sebenarnya terjadi di balik hasil akhir yang mengecewakan. Adaptasi cepat pemain diaspora, peningkatan intensitas latihan, hingga perubahan pola pikir dalam menghadapi lawan-lawan kuat Asia menjadi fondasi penting yang sempat dibangun. Namun, ia juga mengakui bahwa sepak bola tidak mengenal istilah hampir berhasil. Hasil akhir tetap menjadi tolok ukur utama, dan ketika target besar seperti Piala Dunia gagal diraih, maka rasa pahit tak terhindarkan. Disinilah Joey merasakan betul perbedaan antara bermain untuk klub dan membela tim nasional, karena kegagalan bersama negara membawa beban emosional yang jauh lebih berat. Dalam perjalanan setelah kegagalan tersebut, Joe Pelupessy memilih untuk kembali fokus pada karier klubnya di Eropa. Bermain di Belgia bersama Lommel SK menjadi ruang baginya untuk menata ulang ritme permainan dan kondisi mental. Ia memahami bahwa menjaga performa di level klub sangat penting, bukan hanya demi karier pribadi, tetapi juga untuk membuka peluang kembali dipanggil timnas Indonesia di masa depan. Joey menyadari bahwa persaingan di lini tengah timnas Indonesia akan semakin ketat seiring bertambahnya pemain diaspora dan naturalisasi yang berkualitas. Oleh karena itu, konsistensi menjadi kunci utama jika ingin kembali dipercaya. Di sisi lain, dinamika rumor transfer yang menyeret namanya ke Super League Indonesia menjadi gambaran besarnya perhatian publik terhadap sosok Joe Pelupessy. Meski Bojan Hodak telah menegaskan tidak adanya rencana mendatangkan pemain naturalisasi ke Persib, isu tersebut mencerminkan betapa nama Joey memiliki nilai jual dan daya tarik tersendiri di mata penggemar sepak bola nasional. Hal ini juga menunjukkan perubahan lanskap sepak bola Indonesia, di mana pemain diaspora tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai aset penting yang mampu meningkatkan kualitas kompetisi domestik. Persib sendiri berada dalam fase krusial yang menuntut keseimbangan antara ambisi dan stabilitas.
Dengan jadwal padat di Super League dan AFC Champions League 2, keputusan untuk tidak tergesa-gesa di bursa transfer mencerminkan pendekatan realistis yang diambil oleh Bojan Hodak. Fokus pada pemain yang sudah ada menjadi strategi untuk menjaga chemistry tim dan menghindari gangguan internal. Dalam konteks ini, rumor tentang Joe Pelupessy dan Maarten Paes lebih dipandang sebagai bagian dari dinamika media dan ekspektasi publik, bukan refleksi dari kebutuhan nyata tim. Lebih luas lagi, kisah Joe Pelupessy menjadi cerminan perjalanan timnas Indonesia dalam fase transisi besar. Masuknya pemain diaspora, kehadiran pelatih dengan latar belakang Eropa, serta target besar di level internasional membawa harapan sekaligus risiko. Ketika hasil tidak sesuai ekspektasi, kritik dan kekecewaan pun mengalir deras. Namun, dari sudut pandang pemain seperti Joe, proses tersebut tetap memiliki nilai penting sebagai pembelajaran kolektif. Ia melihat bahwa fondasi yang telah dibangun tidak sepenuhnya runtuh, melainkan menunggu waktu untuk disempurnakan. Dalam jangka panjang, Joe Pelupessy meyakini bahwa pengalaman pahit ini bisa menjadi bahan bakar bagi kebangkitan timnas Indonesia. Generasi pemain saat ini telah merasakan langsung tekanan besar di level internasional, sesuatu yang sebelumnya jarang dialami. Dengan evaluasi yang tepat, pembenahan sistem, serta konsistensi dalam pembinaan, kegagalan menuju Piala Dunia bukanlah akhir dari segalanya. Bagi Joey secara pribadi, mengenakan seragam Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter, disaksikan langsung oleh keluarga tercinta, akan selalu menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidupnya, terlepas dari hasil akhir yang pahit. Cerita ini tidak hanya berbicara tentang satu pemain atau satu era kepelatihan, tetapi tentang proses panjang sepak bola Indonesia yang tengah mencari bentuk terbaiknya. Joe Pelupessy, dengan segala emosi, harapan, dan kekecewaan yang ia alami, menjadi bagian dari narasi besar tersebut. Narasi tentang mimpi yang sempat tumbuh tinggi, lalu jatuh dengan keras, namun tetap menyisakan keyakinan bahwa perjalanan belum selesai dan lembaran berikutnya masih menunggu untuk ditulis dengan cerita yang lebih kuat dan lebih matang. Kelanjutan narasi ini semakin membuka lapisan demi lapisan perjalanan emosional dan struktural yang mengiringi kisah Joe Pelupessy serta dinamika timnas Indonesia pasca kegagalan menuju Piala Dunia. Setelah fase kekecewaan yang begitu dalam, muncul kesadaran kolektif di kalangan pemain bahwa perjalanan bersama tim nasional tidak boleh berhenti hanya karena satu kegagalan besar. Joe Pelupessy memandang bahwa apa yang telah dialami menjadi titik balik penting dalam membangun mentalitas baru. Ia menilai bahwa tekanan luar biasa dari publik, media, dan ekspektasi nasional justru menjadi pengalaman yang memperkaya pemahamannya tentang arti tanggung jawab sebagai pemain tim nasional. Bermain untuk negara bukan hanya soal performa teknis, melainkan juga ketahanan mental, konsistensi sikap profesional, dan kesiapan menerima kritik dalam situasi tersulit. Dalam konteks internal tim, era tersebut meninggalkan banyak catatan evaluasi. Timnas Indonesia dinilai telah mengalami peningkatan dari segi organisasi permainan, kedisiplinan taktik, serta keberanian menghadapi lawan yang secara peringkat dan pengalaman berada di atas. Namun, ketidakkonsistenan dalam momen-momen krusial menjadi faktor yang kerap disebut sebagai penghambat utama. Joe Pelupessy memahami bahwa di level kualifikasi Piala Dunia, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada hasil akhir. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya detail, mulai dari persiapan fisik, pemahaman taktik, hingga pengambilan keputusan di lapangan. Di luar lapangan, Joe juga merasakan perubahan besar dalam hubungan emosionalnya dengan Indonesia. Dukungan supporter yang masif, baik di stadion maupun melalui media sosial, memberikan kesan mendalam. Meski kritik juga datang tanpa henti, ia melihat hal tersebut sebagai bukti besarnya kecintaan publik terhadap tim nasional. Baginya, atmosfer sepak bola Indonesia memiliki intensitas yang jarang ia temui di tempat lain. Inilah yang membuat pengalaman membela Merah Putih terasa berbeda dan lebih personal dibandingkan perjalanan karirnya di klub-klub Eropa. Seiring berjalannya waktu, wacana regenerasi dan kesinambungan program tim nasional kembali mengemuka. Nama-nama pemain diaspora dan naturalisasi terus bermunculan, menandakan bahwa proyek jangka panjang belum benar-benar berhenti. Joe Pelupessy memandang bahwa keberlanjutan menjadi kunci utama agar pengalaman pahit tidak terulang. Ia menilai bahwa pergantian pelatih yang terlalu sering di masa lalu menjadi salah satu faktor yang menghambat pembentukan identitas permainan. Oleh sebab itu, stabilitas dalam manajemen dan arah kebijakan sepak bola nasional menjadi kebutuhan mendesak jika Indonesia ingin melangkah lebih jauh di level Asia. Sementara itu, di level klub, rumor mengenai masa depan Joe Pelupessy di Indonesia tetap menjadi topik hangat. Meski Bojan Hodak telah menutup pintu untuk kedatangannya ke Persib dalam waktu dekat, spekulasi tersebut mencerminkan besarnya minat publik terhadap pemain yang memiliki latar belakang Eropa dan pengalaman internasional. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kompetisi domestik Indonesia semakin dipandang sebagai destinasi yang menarik, baik dari sisi kualitas maupun eksposur.
Joey sendiri dipandang sebagai simbol dari jembatan antara sepak bola Eropa dan Indonesia, figur yang merepresentasikan harapan akan peningkatan standar profesionalisme. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, fokus utama Joey Pelupesi tetap pada pengembangan diri. Ia menilai bahwa usia matang yang ia miliki justru menjadi modal untuk memberikan kontribusi lebih besar, baik di klub maupun tim nasional. Pengalaman panjang di berbagai liga Eropa membuatnya memahami pentingnya menjaga kebugaran, disiplin latihan, dan keseimbangan hidup sebagai atlet profesional. Semua itu ia anggap sebagai fondasi yang harus terus dipelihara agar tetap relevan di level tertinggi. Lebih jauh lagi, kisah Joey Pelupesi juga menjadi refleksi bagi generasi pemain muda Indonesia. Perjalanannya menunjukkan bahwa jalan menuju tim nasional tidak selalu lurus dan penuh kepastian. Ada fase adaptasi, pengorbanan, dan risiko emosional yang harus dihadapi. Namun, keberanian untuk mengambil keputusan besar, seperti memilih membela Indonesia di usia matang, menjadi pesan kuat tentang komitmen dan keberanian mengikuti panggilan hati. Dalam hal ini, Joey tidak hanya dipandang sebagai pemain, tetapi juga sebagai figur inspiratif bagi mereka yang bercita-cita mengenakan seragam merah putih. Cerita ini menegaskan bahwa kegagalan menuju Piala Dunia bukanlah akhir dari segalanya. Bagi Joey Pelupesi dan Timnas Indonesia, momen pahit tersebut justru menjadi bagian dari proses pendewasaan. Setiap luka, kekecewaan, dan kritik menjadi bahan pembelajaran untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Narasi ini terus bergerak maju, membawa harapan bahwa di masa depan, pengalaman pahit tersebut akan berubah menjadi cerita tentang kebangkitan, ketahanan, dan pencapaian yang lebih besar bagi sepak bola Indonesia. Kelanjutan kisah ini semakin menegaskan bahwa apa yang dialami Joey Pelupesi dan Timnas Indonesia bukan sekadar episode kegagalan biasa, melainkan potret fase transisi besar dalam perjalanan sepak bola nasional. Di balik hasil yang mengecewakan, terdapat proses panjang yang membentuk karakter tim, mempertemukan berbagai latar belakang pemain, dan menguji sejauh mana fondasi sepak bola Indonesia mampu menopang mimpi besar tampil di panggung dunia. Joey Pelupesi memandang bahwa kegagalan tersebut harus dibaca secara utuh, bukan hanya dari skor akhir atau posisi klasemen, tetapi dari dinamika internal yang terjadi selama perjalanan kualifikasi. Ia melihat bagaimana ruang ganti menjadi tempat diskusi keras, refleksi mendalam, dan evaluasi tanpa kompromi, sesuatu yang menurutnya menjadi ciri tim-tim besar yang ingin terus bertumbuh. Dalam pandangan Joey, era yang dilalui bersama Timnas Indonesia menghadirkan realitas baru tentang standar internasional, intensitas pertandingan, tekanan mental, serta tuntutan konsistensi di setiap laga membuatnya sadar bahwa margin kesalahan di level ini sangat tipis. Ia menilai bahwa Timnas Indonesia telah berada di jalur yang benar dari segi semangat dan keberanian bermain terbuka, tetapi masih membutuhkan kematangan dalam mengelola momentum. Ada pertandingan di mana tim tampil dominan namun gagal mengunci kemenangan, dan ada pula momen ketika satu kesalahan kecil mengubah seluruh arah perjuangan. Semua itu, menurut Joey, adalah pelajaran mahal yang hanya bisa diperoleh lewat pengalaman langsung. Lebih jauh, Joey Pelupesi menyoroti pentingnya kesinambungan visi jangka panjang. Ia menilai bahwa proyek tim nasional tidak boleh terjebak dalam siklus harapan instan dan kekecewaan berulang. Dibutuhkan kesabaran untuk membangun identitas permainan, mulai dari level usia muda hingga senior, agar filosofi bermain tidak berubah setiap kali terjadi pergantian pelatih atau manajemen. Dalam konteks ini, ia melihat peran federasi menjadi sangat krusial, terutama dalam menjaga konsistensi arah pembinaan dan memberikan perlindungan kepada pemain dari tekanan berlebihan di luar lapangan. Hubungan emosional Joey dengan Indonesia juga semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ia merasakan bahwa dukungan publik tidak pernah benar-benar surut, bahkan setelah kegagalan besar. Stadion yang penuh, nyanyian supporter, serta antusiasme masyarakat di setiap pemusatan latihan menjadi bukti bahwa sepak bola telah menjadi bagian penting dari identitas nasional. Joey menilai bahwa ekspektasi tinggi tersebut adalah berkah sekaligus tantangan. Di satu sisi, hal itu memotivasi pemain untuk memberikan segalanya, namun di sisi lain menuntut ketahanan mental yang luar biasa. Ia percaya bahwa jika energi besar dari publik ini dapat diarahkan secara positif, Timnas Indonesia akan memiliki kekuatan tambahan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Di tengah situasi tersebut, wacana tentang masa depan pemain diaspora dan naturalisasi terus berkembang. Joey Pelupesi memandang bahwa keberadaan pemain dengan latar belakang berbeda seharusnya dipahami sebagai upaya memperkaya kualitas tim, bukan sumber perpecahan. Ia menekankan pentingnya rasa kebersamaan dan identitas kolektif, di mana semua pemain, baik lokal maupun diaspora, merasa memiliki tujuan yang sama. Menurutnya, kesuksesan tim nasional tidak ditentukan oleh asal-usul pemain, melainkan oleh seberapa kuat komitmen mereka untuk berjuang bersama di bawah satu bendera. Sementara itu, dinamika di level klub juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Joey.
Rumor yang mengaitkannya dengan klub-klub Indonesia mencerminkan meningkatnya daya tarik kompetisi domestik. Meski Bojan Hodak menegaskan tidak ada rencana mendatangkan pemain naturalisasi dalam waktu dekat, spekulasi tersebut menunjukkan bahwa Super League kini dipandang sebagai liga yang mampu menampung pemain berpengalaman dengan standar internasional. Joy melihat fenomena ini sebagai sinyal positif, karena peningkatan kualitas liga domestik akan berdampak langsung pada kekuatan tim nasional dalam jangka panjang. Dalam refleksi pribadinya, Joy Pelupesi mengakui bahwa periode pahit ini mengubah cara pandangnya terhadap karier. Ia tidak lagi semata-mata mengejar pencapaian individu, tetapi lebih fokus pada makna kontribusi dan warisan yang ditinggalkan. Pembela timnas Indonesia memberinya perspektif baru tentang arti bermain untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Setiap laga, setiap latihan, dan setiap interaksi dengan supporter menjadi bagian dari perjalanan emosional yang membentuknya sebagai pemain dan pribadi. Kisah ini juga menjadi cermin bagi generasi muda Indonesia yang tengah bermimpi menembus level tertinggi sepak bola. Perjalanan Joy menunjukkan bahwa jalan menuju puncak tidak selalu mulus, bahkan bagi pemain yang memiliki pengalaman di Eropa. Diperlukan ketekunan, keberanian mengambil keputusan besar, serta kesiapan menghadapi kegagalan dengan kepala tegak. Pesan inilah yang secara tidak langsung disampaikan melalui perjalanan Joy Pelupesi, bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kedewasaan dan kebangkitan. Kisah ini terus mengalir sebagai narasi tentang pembelajaran, ketahanan, dan harapan. Era pahit yang disebut Joy Pelupesi tidak dihapus dari ingatan, tetapi disimpan sebagai pengingat akan harga dari sebuah mimpi besar. Dari pengalaman tersebut, tumbuh kesadaran bahwa masa depan sepak bola Indonesia hanya bisa dibangun melalui kerja keras kolektif, konsistensi visi, dan keberanian untuk terus melangkah meski pernah terjatuh. Cerita ini belum selesai karena setiap kegagalan menyimpan potensi untuk melahirkan kebangkitan yang lebih kuat, dan di sanalah harapan timnas Indonesia terus dijaga. Kelanjutan narasi ini semakin mempertegas bahwa fase pahit yang dialami Joy Pelupesi dan timnas Indonesia bukan sekadar catatan kegagalan dalam arsip statistik, melainkan titik refleksi mendalam bagi seluruh ekosistem sepak bola nasional. Dalam perjalanan panjang kualifikasi yang berujung kekecewaan, muncul kesadaran kolektif bahwa sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar semangat juang dan dukungan supporter yang masif. Dibutuhkan struktur yang kokoh, perencanaan matang, serta keberanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh tanpa saling menyalahkan. Joy Pelupesi melihat bahwa setiap kekalahan menyisakan detail kecil yang seharusnya menjadi bahan pembelajaran, mulai dari kesiapan fisik, ketajaman membaca situasi pertandingan, hingga pengambilan keputusan di momen krusial yang kerap menentukan nasib sebuah tim. Dalam pandangan Joy, kegagalan lolos ke Piala Dunia menjadi cermin betapa pentingnya kesinambungan antara tim nasional dan kompetisi domestik. Ia menilai bahwa kualitas liga akan sangat memengaruhi kesiapan pemain saat naik ke level internasional. Intensitas pertandingan, kualitas wasit, profesionalisme klub, hingga manajemen jadwal menjadi faktor yang saling berkaitan. Jika liga mampu menghadirkan atmosfer kompetitif yang konsisten, maka pemain akan terbiasa menghadapi tekanan tinggi sejak level klub. Dari sanalah mental bertanding yang kuat dapat terbentuk, sehingga ketika mengenakan seragam tim nasional, pemain tidak lagi canggung menghadapi lawan-lawan dengan reputasi besar. Joy Pelupesi juga menyoroti pentingnya stabilitas dalam tubuh tim nasional. Pergantian pelatih yang terlalu sering, menurutnya, berpotensi menghambat proses pembentukan identitas permainan. Setiap pelatih membawa filosofi dan pendekatan berbeda, yang jika tidak dikelola dengan baik justru membuat pemain kesulitan beradaptasi. Ia melihat bahwa era yang dilaluinya syarat dengan tuntutan hasil instan, sementara pembangunan tim sejatinya membutuhkan waktu. Dalam konteks ini, kesabaran menjadi kata kunci yang sering kali terabaikan di tengah tekanan publik dan ekspektasi besar. Lebih jauh, Joy memandang bahwa peran pemain senior sangat krusial dalam fase transisi ini. Mereka tidak hanya dituntut tampil konsisten di lapangan, tetapi juga menjadi penopang mental bagi pemain yang lebih muda. Dalam perjalanan kualifikasi, ia menyaksikan bagaimana pemain-pemain muda Indonesia menunjukkan potensi besar, namun masih membutuhkan bimbingan untuk menjaga stabilitas performa. Menurutnya, kegagalan kali ini seharusnya menjadi pengalaman berharga yang menempa mental generasi berikutnya agar lebih siap menghadapi tekanan di level tertinggi. Di sisi lain, dinamika di luar lapangan juga tak luput dari perhatian. Sorotan media, perdebatan di ruang publik, serta ekspektasi supporter seringkali menciptakan atmosfer yang kompleks. Joy Pelupesi menilai bahwa kritik adalah bagian tak terpisahkan dari sepak bola, namun harus disampaikan secara konstruktif. Ia percaya bahwa dukungan yang sehat akan membantu pemain bangkit, sementara tekanan berlebihan justru berisiko mematahkan kepercayaan diri.
Dalam hal ini, komunikasi antara federasi, tim, dan publik menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan. Kisah Joy juga menggambarkan sisi manusiawi seorang pemain yang berada di tengah pusaran ambisi nasional. Di balik status sebagai pemain profesional, ada individu yang membawa emosi, keluarga, dan latar belakang pribadi. Momen debut yang disaksikan orang-orang terdekat menjadi simbol betapa besar makna membela merah putih bagi dirinya. Pada akhirnya, sambungan cerita ini menegaskan bahwa perjalanan timnas Indonesia adalah proses panjang yang penuh liku. Era pahit yang dialami Joy Pelupesi menjadi salah satu bab penting dalam upaya membangun tim nasional yang lebih kuat dan berdaya saing. Dari kegagalan tersebut, lahir kesadaran kolektif bahwa sepak bola bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang perjalanan, pembelajaran, dan keberanian untuk terus melangkah meski pernah jatuh. Cerita ini terus berlanjut, membawa harapan bahwa suatu hari nanti, pengalaman pahit ini akan dikenang sebagai titik balik menuju kebangkitan yang lebih besar.